Selamat datang di podcast ASN Muda. Bayangkan senario ini, ya. Kamu melewati 1 tahun penuh tanpa pernah datang terlambat 1 menit pun. Rekam jejaknya sempurna ya. Bener, rekam jejak sempurna. Tidak ada teguran indisiplin, absen selalu hijau. Tapi, pas di akhir tahun, saat kamu mengharapkan kenaikan gaji berkala, sistem malah menolaknya. Gajimu dibekukan. Wah, itu sih mimpi buruk banget buat semua ASN. Iya kan? Senario horor ini bukan lagi fiksi loh. Di bawah aturan main yang baru, ini realitas yang sangat mungkin terjadi kalau kamu gagal memahami apa itu konsep job to be done. Dan skenario kayak gitu tuh yang emang sering bikin banyak orang terjebak culture shock ya. Makanya fokus eksplorasi kita kali ini didesain khusus untuk membongkar tumpukan aturan baru itu. Betul. Mulai dari Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022, terus ada perombakan masif dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Sama, kita juga bakal bahas berbagai temuan menarik dari panel diskusi BRIN. Nah, fokus utamanya tuh sangat mengerucut pada satu hal, yaitu awal tahun wajib bikin SKP. Ini bukan cuma dokumen administratif, tapi komitmen kinerjamu setahun ke depan. Bener banget. Soalnya selama ini kalau dengar 3 huruf SKP, orang tuh, Pasti langsung ngeluh kan, bawaannya males. iya, respon otomatisnya ngeluh. Bayangannya selalu tumpukan kertas, terus copy-paste format tahun lalu, minta tanda tangan atasan, kelar, masuk laci meja sampai Desember. Nah, kita di sini mau membedah bagaimana rutinitas yang terkesan ya sekedar administratif ini sebenarnya adalah mesin penggerak karir dan penentu isi dompetmu. Misi kita kali ini tuh membedah mekanikanya ya. Kita nggak akan sekedar ngebacain pasal-pasal ngebosenin, tapi benar-benar menguliti gimana sistem baru ini bekerja di lapangan. Derhana di bulan Januari bisa jadi tameng melindungimu dari intervensi politik lokal. Sama gimana formulir yang kamu isi itu sekarang lagi diintegrasikan ke dalam ekosistem digital nasional yang ujungnya bakal nentuin siapa yang promosi dan siapa yang stagnan. Oke, mari kita mulai dari fondasinya dulu. Ada perubahan pola pikir yang lumayan drastis yang diamanatkan sama Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Perombakan total ya. Iya, pas baca dokumen regulasinya, saya ngeliat ada perombakan soal definisi bekerja itu sendiri. Dulu, SKP itu kan kayak daftar belanjaan ya. Benar, kayak mindahin job description aja ke kertas. Nah, iya. Misalnya nulis, mengetik naskah dinas, atau menerima aduan masyarakat. Terus di akhir tahun kita hitung deh, oh udah ngetik 100 lembar nih. Tapi sekarang istilahnya bergeser jadi ekspektasi pimpinan. Kelihatannya korporat banget kan, tapi emang pergeseran dari yang awalnya task-based atau berbasis tugas menjadi outcome-based atau berbasis hasil itu adalah inti dari Permen PAN RB tersebut. Maksudnya biar nggak cuma sibuk ngerjain tugas tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Persis, sistem yang lama tuh terbukti gagal mengukur dampak nyata. Kamu bisa aja ngetik 1000 surat sehari, tapi kalau suratnya nggak guna ya percuma. nah, itu, kalau surat itu nggak nyelesain bottleneck perizinan di dinasnya, secara strategis kinerjanya tuh sebenarnya nol. Ekspektasi pimpinan ini fokus pada job to be done atau hasil kerja akhirnya. Jadi pimpinan udah nggak peduli lagi kita rapat berapa kali ya? Nggak peduli, mereka cuma peduli masalah publiknya kelar atau nggak. Contohnya nih, targetnya bukan lagi melakukan sosialisasi stunting 10 kali, tapi diubah jadi angka stunting di kecamatan A turun 5%. Wah, itu menuntut perubahan drastis banget terutama di bulan Januari pas nyusun rencana. Berdasarkan aturan, kan harus ada dialog kinerja tuh. Iya, antara pegawai, mau itu PNS atau PPPK dengan atasannya. Dan ini krusial banget. Berarti ini bukan sekedar duduk terus nerima perintah bos ya. Kalau boleh saya pakai analogi nih, ini tuh persis kayak kita nyewa personal trainer atau PT di gym. Gimana tuh maksudnya? Menarik nih. Ya pimpinan kan bertindak sebagai BT yang netepin target. Misalnya dia bilang, saya mau otot punggungmu lebih kuat dalam 6 bulan. Tapi sebagai klien, kita kan nggak diam aja dong nerima nasib. Oh, kita ngobrol balik ya? Benar, kita berdialog, kita nego. Kayak, oke, targetnya otot punggung, tapi saya butuh akses ke alat lat pull down. Saya butuh suplemen, dan saya cuma bisa latihan 3 kali seminggu. Kita bernegosiasi soal sumber daya. Analogi gym itu pas banget. Dan ya, itu punya konsekuensi lanjutan yang lebih ekstrim di birokrasi loh. Ekstrim gimana? Kalau kamu dan PT-mu nggak nyepakatin program latihan itu di awal, pihak gym bakal ngunci pintu masukmu di akhir tahun. Dialog kinerja itu mewajibkan kesepakatan sumber daya di awal. Oh, ngerti-ngerti.
Jadi kalau atasan minta aduan masyarakat selesai dalam 24 jam, kita berhak nuntut sesuatu dong. Wajib malah. Kamu berhak menegosiasikan akses ke database terpadu atau mungkin minta tambahan staf buat shift malam. Lampiran aturan itu bahkan mensyaratkan pencantuman skema pertanggungjawaban. Skema kayak seberapa sering ini dievaluasi gitu. Iya, betul. Apakah mingguan, bulanan? Ini loh, yang bikin dokumen SKP berubah dari sekedar kertas mati jadi semacam kontrak kerja yang hidup. Termasuk soal perilaku kerja berbasis berakhlak juga dinegosiasikan penerapannya di tugas spesifik itu. Tapi jujur ya, dengar kata ekspektasi pimpinan, alarm sini saya sebagai ASN langsung bunyi kenceng banget. Takut bosnya aneh-aneh ya? Ya kan kita tahu realitas di lapangan kayak gimana. Gimana kalau pimpinannya nggak kompeten? Atau yang lebih parah, dia sangat subjektif dan punya masalah like and dislike. Ah, iya, pilih kasih. Benar. Bukankah frasa ekspektasi pimpinan ini malah ngasih kekuasaan absolut buat atasan menghukum bawahan yang nggak dia suka? Dikasih target mustahil misalnya. Sementara bawahan favoritnya dikasih target super gampang. Nah, kekhawatiran soal subjektivitas itu sebenarnya udah diantisipasi sama mekanisme cascading. Cascading, penurunan kinerja itu ya? Betul. Dalam sistem yang baru ini, ekspektasi pimpinan tuh nggak bisa dikarang bebas loh. Atasanmu nggak bisa tiba-tiba nyuruh ngerjain sesuatu yang di luar radar target nasional atau daerah. Berarti ada alurnya, nggak tiba-tiba muncul ide dari langit. Pasti ada alurnya. Mekanismenya gini, rencana strategis atau renstra instansi itu diturunkan jadi perjanjian kinerja unit kerja. Terus diturunkan lagi jadi rencana kerja tahunan, dan akhirnya baru dipecah jadi target individu. Oh, pimpinan cuma bagi-bagi kepingan puzzle dari target besar itu ke timnya ya? Persis. Jadi kalau misalnya bupati punya target mengurangi kemiskinan ekstrem dan kepala dinas ditugasin buat eksekusi program bansos, Berarti ekspektasi pimpinan terhadap staf admin nggak mungkin soal hal remeh dong? Kayak, tolong rapiin meja saya tiap pagi. nggak bisa. Targetnya harus relevan sama puzzle tadi. Misalnya, memastikan data penerima bansos valid 100% biar nggak salah sasaran. Atasan nggak punya wewenang buat keluar dari jalur puzzle itu. Wah, ini clear banget. Tapi selain soal target awal, gimana pas evaluasi akhirnya? Nah, itu dia. Atasan juga kehilangan hak untuk jadi hakim tunggal di akhir tahun. Sistem baru ini memaksa adanya continuous feedback atau umpan balik berkelanjutan. Jadi nggak ada lagi tuh cerita atasan ngediamin bawahan selama 11 bulan, terus pas Desember tiba-tiba ngasih nilai jelek. Udah nggak bisa gitu lagi. Observasi kinerja harus dilakuin secara berkala dan didokumentasikan. Kalau atasan ngasih predikat buruk di akhir tahun tanpa ada rekam jejak teguran atau arahan perbaikan di bulan-bulan sebelumnya, SKP itu sah buat disengketakan. Menarik. Terus soal evaluasi, membaca sumber-sumber dari diskusi panel BRIN kemarin, bagian yang paling bikin saya terbelalak justru soal dampaknya. Wah, yang soal kenaikan gaji berkala ya? Iya, KGB. Selama ini saya, dan mungkin kamu yang lagi dengerin, selalu berasumsi kalau gaji PNS itu aman tentram. Mindset lama emang gitu, pokoknya asal nggak bolos aja. Betul. Selama kita nggak ngelakuin pelanggaran berat, nggak pidana, KGB pasti turun otomatis setiap 2 tahun. Tapi ternyata, temuan BRIN mematahkan mitos ini 100%. Emang, sistem evaluasi yang baru ini lumayan ngagetin. Sekarang kan hasil kinerja dikategorikan ke dalam beberapa predikat ya, dan mekanisme hukumannya murni berbasis pada outcome kinerja. Bukan cuma soal kedisiplinan absen lagi ya berarti? Bukan. Kalau evaluasi SKP-mu jatuh pada predikat butuh perbaikan, KGB-mu langsung ditunda selama 1 tahun penuh. Tunggu-tunggu. Penundaan KGB 1 tahun penuh cuma karena predikat butuh perbaikan? Iya, setahun full. Apalagi kalau predikatnya kurang atau sangat kurang, itu dampaknya bisa merambat ke penurunan jabatan, bahkan pemberhentian. Hah, gila sih. Berarti kita bisa ngebayangin skenario di mana ada seorang ASN yang selalu rajin banget, datang jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, seragamnya rapi jaliji. Tapi kerjanya nggak sesuai target gitu. Iya, gara-gara target penyelesaian database-nya meleset dari ekspektasi pimpinan di SKP, gajinya langsung stuck dong. Konsep kedisiplinan waktu benar-benar dikalahin sama kedisiplinan target sekarang. Emang agak ngeri dengerinnya, tapi itu adalah mekanisme paksaan. Tujuannya biar birokrasi nggak cuma jadi tempat penampungan orang-orang rajin tapi nggak produktif. Masuk akal sih.
Kalau cuma rajin absen tapi kerjaan nggak beres, ya negara rugi. Tapi apakah sistem ini cuma jago ngasih hukuman? Oh, tentu enggak. Sistem ini juga mendesain kompensasi yang sepadan kok. Kalau evaluasi kinerjamu dapat predikat baik atau sangat baik, itu jadi kunci tunggal buat pencairan tunjangan kinerja maksimal. Tukin maksimal dapet ya? Ada lagi nggak rewardnya? Ada dong. Undang-undang ASN yang baru ini membuka jalur pengembangan kompetensi yang agresif banget. Pemerintah bahkan bisa ngirim ASN dengan SKP cemerlang buat ikut program pertukaran pegawai. Wah, pertukaran pegawai kemana tuh? Antar dinas? Bukan, tapi magang ke perusahaan swasta atau BUMN selama 1 tahun. Serius? Ngirim birokrat magang di perusahaan swasta? Ini menarik banget sih. Iya kan? Logikanya pemerintah tuh pengen para ASN ini bisa nyerap gaya kerja agile yang biasanya ada di startup. Atau mungkin nyerap ketegasan manajerial ala perusahaan multinasional. Terus nanti ilmu itu dibawa pulang dan ditaruh di instansi pemerintah ya? Keren sih idenya. Tapi, ini membawa kita ke pertanyaan soal keadilan nih. Keadilan gimana tuh? Kalau nilai SKP ini ternyata krusial banget buat karir dan gaji, gimana kita bisa yakin sistem ini nggak dimanipulasi sama elit daerah? Disinilah sistem merit yang diawasi KSN masuk kan? Ya. Betul. Dan selama ini, instrumen utama buat mengukur kemandirian sistem merit instansi pemerintah tuh pakai yang namanya aplikasi Si Pintar. Dan jangan salah, ini bukan sekedar database pasif loh. Kalau dengar kata aplikasi pemerintah, ASN tuh suka sinis duluan. Paling dibatin pada bilang, oh hebat, nambah satu lagi aplikasi yang servernya suka down. Hahaha, iya paham. Keluhannya selalu gitu. Terus gimana caranya si pinter ini benar-benar bisa mendeteksi objektivitas sebuah instansi? Gimana sebuah program komputer bisa tahu, kepala dinas yang baru dilantik kemarin tuh titipan pejabat atau emang murni karena prestasi? Nah, SI Pinter itu bekerjanya cerdas, dia menganalisis pola data atau nyari anomali. Jadi gini, ketika sebuah instansi daerah mau ngelakuin rotasi atau promosi jabatan pimpinan tinggi, datanya kan wajib masuk sistem tuh. Oke, datanya diinput, terus algoritmanya ngecek apa aja? Algoritmanya bakal ngecek historinya, apakah orang yang mau diangkat ini punya rekam jejak SKP sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Apakah dia udah lolos talent pool assessment. Oh, jadi kalau sistemnya nemuin ada pegawai yang SKP-nya cuma butuh perbaikan, tapi tiba-tiba dia diangkat ngelompatin 3 kandidat lain yang SKP-nya sangat baik. Nah, SI Pinter bakal langsung nandain itu sebagai anomali merah. Indeks sistem merit instansinya otomatis anjlok. Terus dampaknya apa kalau anjlok? Pemerintah pusat bisa langsung turun tangan ngasih sanksi atau bahkan membatalkan keputusan promosi titipan tersebut. Wah, ini bikin saya ngelihat SKP dari sudut pandang yang beda 180 derajat. Kalau mekanisme Si Pinter dan sistem merit ini beneran jalan kayak gitu, berarti SKP yang kita nego susah-susah di bulan Januari itu adalah perisai politik kita. Bener, itu tameng paling kuat buat ASN yang nggak punya backingan. Gila, merinding sih. Kalau kamu cuma ASN biasa, nggak kenal pejabat, tapi kinerjamu jelas, tercapai dan terekam sangat baik di SKP, kamu tuh punya pelindung legal. Pemimpin yang baru nggak bisa seenaknya nyingkirin kamu buat masukin orang titipannya. Ya, karena itu bakal langsung memicu alarm anomali di tingkat nasional. Dokumen SKP itu alat bukti sah kontribusi kamu buat negara. Jadi pas baper jakat atau panitia seleksi lagi rapat, mereka nggak bisa lagi debat kusir bilang si A lebih pintar cari muka dibanding si B, gitu ya? Nggak bisa, debatnya murni berbasis metrik, angka di SKP. Tapi sistem pengawasan yang canggih gini kan butuh infrastruktur yang jauh lebih masif dari cuma sekedar satu aplikasi macam Si Pinter. Nah, ini nyambung ke perombakan undang-undang tadi ya. Dari UU nomor 5 tahun 2014, jadi UU nomor 20 tahun 2023. Gawingnya soal digitalisasi manajemen ASN gede banget. Iya, dan lompatannya drastis banget. Tapi lagi-lagi ya, posisikan diri kita sebagai ASN di daerah. Kalau dengar kata digitalisasi, bayangan kita tuh seringkali, paling nge-scan dokumen kertas jadi PDF, terus disuruh upload ke portal web yang loadingnya super lama. Hahaha, iya emang trauma massal birokrasi itu. Kenapa kita harus percaya kalau amanat digitalisasi di UU baru ini tuh beda dari proyek-proyek IT pemerintah yang sebelum-sebelumnya? Karena perbedaannya sekarang ada di integrasi arsitektur datanya. UU 20 tahun 2023 tuh nggak nyuruh instansi bikin aplikasi baru lagi. Malah tujuannya ngebangun satu platform digital yang benar-benar terintegrasi secara nasional. Oh, disatuin semua. Soalnya selama ini kan data kita tuh misah-misah.
Kementerian A punya server sendiri, Pemda B pakai aplikasi lokal, dan mereka nggak bisa saling ngobrol datanya. Nah, itu masalah utamanya. Dalam ekosistem baru, semuanya ngalir ke satu titik. Data SKP, riwayat pendidikan, hasil asesmen, sampai sertifikasi, semuanya masuk ke satu database manajemen talenta nasional secara real time. Wah, asik banget nih. Berarti ini tuh ibarat kita transisi dari pakai peta kertas menuju navigasi GPS yang interaktif ya. Analogi yang bagus tuh. Gimana detailnya? Ya, peta kertas itu kan kayak SKP zaman dulu, dicetak setahun sekali. Terus begitu ada jalan baru yang dibangun atau jalan lamanya ditutup, petanya langsung usang, nggak relevan. Bener, statis banget ya. Sementara ekosistem manajemen talenta nasional ini kayak jaringan GPS real time. Rekam jejak kinerja kita tuh terus mancarin sinyal posisi dan potensi kita ke seluruh negeri. Yap. Jadi bayangin kalau kamu itu ahli pengadaan barang dan jasa, bertugas di kabupaten terpencil. Tapi kinerjamu tuh selalu outstanding bertahun-tahun. Kementerian di Jakarta bisa ngeliat dong. Bisa banget. Mereka bisa mendeteksi sinyal kompetensimu di database itu, dan mereka punya kuasa buat nalik kamu ke pusat. Keren banget. Dan GPS itu kan juga biasanya ngasih tahu kalau ada jalanan macet. Berarti pemerintah pusat juga bisa ngeliat titik kemacetan talenta dong. Tentu, pusat bisa memantau profil kompetensi nasional secara real time. Misalnya nih, data SKP nunjukin ribuan ASN di sektor kesehatan ternyata gagal mencapai target adaptasi sistem rekam medis baru. Oh, dari situ sistem langsung nandain ada skill gap atau kesenjangan kemampuan massal ya? Persis, dari data itulah program diklat atau pengembangan kompetensi dirancang spesifik buat nutup gap itu. Bukan lagi ngadain seminar massal yang nggak jelas sasarannya. Digitalisasi ini benar-benar dirancang buat maksa ASN terus belajar dan adaptasi ya. Dan tentunya bikin birokrasi bersih dari nepotisme karena semua prosesnya itu ninggalin jejak digital yang nggak bisa dihapus. Sangat komprehensif kan dampaknya? Luar biasa. Kalau kita tarik benang merah dari awal diskusi kita, dari regulasi, dampak finansial ke dompet, sampai ekosistem digital masa depan, pesan kuncinya tajam banget sih buat kamu yang lagi dengerin. Apa tuh takeaway utamanya? Bulan Januari itu bukan sekedar waktu buat nulis resolusi kosong. Momen saat kamu bikin SKP, itu adalah momen kamu mendesain cetak biru karirmu. Formulir yang kamu anggap ribet itu sebenarnya adalah kontrak legal yang mengamankan hak gajimu, melindungi posisimu dari intervensi politik lewat sistem merit, dan jadi tiket digitalmu buat terdeteksi di radar nasional. Setuju banget. Makanya, pesan saya buat teman-teman ASN, ubah postur dan mindset kamu saat masuk ke ruangan atasan buat dialog kinerja di awal tahun. Jangan datang dengan mentalitas pasrah ya. Jangan dong. Jangan bertingkah kayak staf admin yang nunggu didikte tugas harian doang. Datanglah dengan gaya profesional. Bawa data historis pencapaianmu, tawarin target solusi yang nyambung sama Renstra, terus negosiasiin alat atau sumber daya yang realistis. Karena kesepakatan yang kamu tanda tangani hari itu adalah rute navigasimu selama 12 bulan ke depan ya. Eksekusi yang sangat praktis dan mendesak buat dilakuin nih. Harus dilakuin sih kalau karirnya mau aman. Nah, sebelum kita tutup, ngebahas pergeseran dari kertas menuju ekosistem digital real-time ini memancing satu pemikiran ekstrim di kepala saya. Wah, kepikiran apa nih? Kalau manajemen talenta kita benar-benar udah terintegrasi sempurna, dan SKP terus nyuplai data performa kita secara real-time tiap minggunya ke server pusat, Oke, terus? mungkinkah dalam 5 atau 10 tahun ke depan, urusan promosi, rotasi, bahkan mutasi abdi negara itu udah nggak butuh lagi rapat panitia seleksi yang rentan banget sama intervensi manusia? Wah, ini liar sih. Maksudnya diganti mesin semua? Iya, bayangin sebuah masa depan di mana nasib karir birokrasimu murni ditentukan oleh algoritma artificial intelligence, AI yang cuma membaca pola data dari SKP-mu, dan besoknya otomatis ngasih rekomendasi SK kenaikan pangkat langsung ke emailmu. Hahaha, bye-bye baper jakat kalau gitu ceritanya. Tapi dengan kecepatan digitalisasi sekarang, itu bukan hal yang mustahil sih. Sesuatu yang sangat patut direnungkan buat kita semua ya. Terima kasih udah nemenin obrolan seru ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.